yang judulnya adalah peranan molecular imaging pada radioterapi. Ya. Jadi ini penggunaan PET CT untuk kepentingan radioterapi. Nanti kita akan coba bahas. Nah, tentang ini terutama nanti akan dibahas tentang perpaduan antara PET dengan CT, PET CT, atau SPECT dengan CT ya, namanya SPECT CT. Oke, ini pengantar ya. Jadi CT scan ini di tahun 2013 kira-kira ya. Ini ditemukan kira-kira 4 tahun yang lalu, 44 tahun yang lalu oleh Hounsfield. Ini adalah citra yang didapatkan ya. Kemudian ini adalah first clinical CT brain scanner. Jadi awal CT itu adalah untuk kepala ya. Dan beliau dapat Nobel pada tahun 79 dengan Profesor Cormack. Nah, ini beliau mengatakan di dalam acara penyerahan Nobel itu bahwa CT akan memiliki pengaruh yang sangat penting untuk radioterapi planning ya, untuk presback, untuk presisinya ataupun untuk implementasinya. Ini disampaikan oleh Profesor Hounsfield di tahun 79. Nah, kemudian saat ini untuk dunia radioterapi memang banyak menggunakan, sudah mulai banyak menggunakan ini ya, molecular imaging ini ya. Jadi tidak hanya sekedar menggunakan CT, tapi juga sudah menggunakan molecular imaging, yaitu terutama SPECT ataupun PET yang digabung dengan CT scan. Memang sebetulnya sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, SPECT ataupun PET itu punya kelebihan meskipun punya kelemahan. Kelebihan dari SPECT ataupun PET, dia itu bisa menggambarkan distribusi radiofarmaka dalam tubuh, yang itu juga bisa menggambarkan molecular imaging, ya, fungsi dari tubuh. Cuma memang secara anatomi dia tidak bagus. Nah, sehingga nanti di kemudian hari SPECT ataupun PET ini bisa digabung dengan CT, jika menghasilkan yang namanya PET CT ini. Itu namanya multimodality ya. Jadi penggabungan dari berbagai macam modalitas. Nah, kenapa molecular imaging itu penting di dalam radioterapi? Yang paling tidak ada 3 alasan utama kenapa molecular imaging ini penting. Yang pertama adalah untuk mendefinisikan target volume secara lebih akurat, secara lebih tepat ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk mendefinisikan pemberian dosis yang optimal. Dan yang ketiga adalah untuk memonitor respons dari radioterapi. Jadi setelah orang itu dilakukan treatment radioterapi, nah kira-kira seperti apa perkembangannya? Apakah betul tumornya itu mengecil atau hilang atau tidak? Gitu. Jadi bisa diamati dengan sangat baik dengan menggunakan molecular imaging. Nanti kita akan coba lihat satu persatu ya. Yang pertama yaitu untuk mendefinisikan target volume yang lebih akurat, lebih appropriate ya, dibanding kalau kita hanya menggunakan CT misalnya. Nah ini gabungan ya, gabungan dari yang tadi kita sebut dengan nama multimodality itu. Jadi pesawat CT itu bisa digabung dengan dengan PET atau SPECT. Bahkan di kemudian hari saat ini sudah mulai ada PET ataupun SPECT itu bisa kita gabung dengan MRI ya, atau yang sering kita sebut dengan nama PET-MR. Jadi ada PET CT, ada PET-MR. Nah ini beberapa PET CT instrumentation. GE ada Discovery 710, Philip ada Gemini TF, Siemens ada MCT, ada MCT Flow, kemudian Philip ada Veros PET CT dan lain sebagainya. Tentu dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Misalnya di sini MR compatible ini ada
MPT, EPD, SIPM, DSIPPM ya. Ini punya beberapa kelebihan dan kekurangan ya. Ada dia bisa kompatibel dengan MR atau iya atau tidak ya. Ada yang ini yang tidak, ini yang ya. Kemudian dia memiliki TOF. TOF itu time of flight. Time of flight itu jadi begini. Jadi ketika radiofarmaka itu terdistribusi di dalam tubuh, maka dia kan memancarkan positron. Nah, positron itu kemudian bertemu dengan elektron di dalam tubuh kita, membentuk yang dinamakan dengan peristiwa anihilasi, hilang, membentuk dua sinar gamma yang arahnya tegak lurus, yang arahnya itu saling berlawanan gitu ya, saling berlawanan. Nah, kemudian nanti ada dua detektor yang akan menerima sinar gamma. Nah, dua detektor yang menerima sinar gamma ini dilengkapi dengan peristiwa koinsiden. Kalau peristiwa ini berbarengan atau mendekati berbarengan, maka ini dianggap radiasi itu akan muncul di antara dua garis itu. Kalau dia nggak berbarengan, maka sinyal yang didapat dibuang gitu. Nah, kemudian dalam perkembangan berikutnya, itu ada yang dinamakan dengan nama TOF, time of flight. Jadi ketika foton itu terbentuk dari suatu tempat sampai ke detektor, nah ini waktunya berapa? Itu bisa kita deteksi gitu dengan teknologi yang terbaru ya. Waktunya berapa? Sehingga dengan waktunya berapa, kita bukan hanya mendapatkan data dalam garis itu, tapi kita bisa menentukan titik yang lebih presisi lagi. Ya, mungkin kalau di bentar ya. Ya mungkin nanti kalau ada gambar dan bisa saya gambarkan. Jadi kalau spek itu kan memancarkan satu sinar gamma. Jadi kemudian setelah itu masuk ke detektor. Detektornya memang sudah dilengkapi dengan kolimator. Sehingga dengan kolimator itu akhirnya kita memperkirakan bahwa sumber radiasi itu ada di depannya gitu. Tapi ya sesuai dengan ukuran kolimator, tebal dari kolimator ya. Sehingga kita tahu kira-kira posisi ada di daerah situ. Tapi dengan metode PET, karena dia menghasilkan dua sinar gamma yang arahnya saling berlawanan, ketika dua detektor itu nyala, maka kita bisa perkirakan bahwa sumber radiasi itu akan pasti, kalau seandainya nggak ada hamburan ya, maka sumber radiasi itu ada di antara garis itu. Maka kita bisa mendapatkan, jadi radiasi itu akan muncul kemungkinan di sepanjang garis itu. Tapi di titik mana kita tidak tahu. Tapi dia akan muncul kira-kira di sepanjang garis itu. Gitu. Tapi ini jauh lebih akurat dibanding kalau menggunakan spek. Kalau spek kan hanya ada di depannya dengan sudut tertentu karena ada kolimator itu ya, dibatasi kolimator. Kalau kolimatornya semakin sempit, maka posisinya dia semakin presisi. Kira-kira di depan situ dengan sudut yang lebih akurat gitu. Nah, dengan metode TOF, type of flight, kita bukan hanya tahu bahwa radiasi itu muncul di sepanjang garis itu, tapi kita bahkan tahu dia itu muncul dari titik mana gitu. Itu dengan TOF itu. Karena kita bisa mengukur waktu yang dibutuhkan. Jadi ketika dua detektor itu nyala, nah ini waktunya berapa gitu, perbedaan nyalanya, berapa milidetik gitu, atau berapa mikrodetik itu. Sehingga kita bisa mendeteksi dengan sangat akurat posisi dari sumber radiasi itu. Nah, dengan demikian maka dengan teknologi TOF ini maka resolusi spasial pada PET CT itu jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus dibanding kalau tidak menggunakan teknologi TOF ini ya. Nah, kemudian di sini ada stability-nya, ini bagus, ini ada nggak diketahui, amplifikasinya ada yang tinggi, ada yang rendah, kemudian kekompakannya ada yang kompak, ada yang bulky, kemudian ini power rate out-nya ini ada yang analog, ada yang pakai macam-macam ya. Ini kira-kira berbagai macam PET CT yang ada di pasaran. Ini yang ada di tahun 2013. Saat ini tentu akan jauh lebih canggih lagi. Nah, kemudian PET CT itu juga bukan hanya digunakan untuk diagnostik,
Tapi juga sudah mulai digunakan untuk terapi planning ya. Jadi untuk memplanning dalam tindakan radioterapi. Nah, tentu ketika dia digunakan untuk planning, maka desain dari PET-CT itu dibuat mirip dengan secara geometri dibuat mirip dengan pesawat radioterapi, baik itu Linac ataupun Cobalt ya. Misalnya mejanya tidak pakai meja yang melengkung, tapi pakai meja yang flat ya, pakai flat table. Kemudian juga dilengkapi dengan apa namanya peralatan imobilisasi. Kemudian ada laser positioning yang jauh lebih lengkap, seperti halnya dalam radioterapi. Kemudian burnya, lingkarannya ini lebih dari 70 cm. Nah, ini biasanya kalau untuk keperluan radiologi, ini burnya lebih kecil ya. Tapi kalau untuk keperluan radioterapi, ini pakai bur yang besar, pakai lingkaran yang besar, lubang yang besar. Kenapa? Karena kalau di radioterapi, itu tidak boleh ada citra yang terpotong gitu. Sementara kalau untuk kepentingan diagnostik terpotong itu nggak ada masalah gitu ya. Selama apa namanya object of interest itu masih terlihat dengan cukup jelas gitu ya. Jadi memang masing-masing desain itu beda-beda sesuai dengan kegunaan ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam pesawat PET-CT ini ada dua gantry sebetulnya ya. Gantry depan sama gantry belakang. Yang depan ini misalnya adalah CT, yang belakang ini adalah misalnya PET, misalnya gitu ya. Nah, kemudian nanti kita mendapatkan dua citra. Yang satu adalah citra CT, kemudian yang kedua adalah citra PET. Ini contoh untuk citra potongan apa namanya sagittal dan potongan koronal. Ini koronal, ini sagittal, ini koronal, ini sagittal. Nah, dari dua citra ini kemudian bisa kita combine. Nah, itulah yang dinamakan dengan nama image fusion, jadi penggabungan ya. Maka ketika kita gabung, maka kita menghasilkan yang dinamakan dengan nama image fusion. Nah, ini contoh yang sudah image fusion ya, yang sudah digabung. Kalau ini citra CT, ini citra PET-CT yang sudah digabung ini. Nah, kemudian dari PET-CT ini akhirnya kita gunakan untuk melakukan simulasi, termasuk melakukan untuk melakukan contouring dan lain sebagainya. Sehingga planning radioterapi itu dilakukan pada citra ini, PET-CT ini. Nah, dengan demikian maka ini menjadi sangat luar biasa. Karena tadi ada 3 hal yang menarik itu. Yang pertama, definisi tumor menjadi lebih akurat. Yang kedua, kemudian pemberian dosis bisa lebih optimal. Dan yang ketiga, ini untuk pasca terapi, dia bisa digunakan untuk evaluasi yang lebih bagus lagi gitu. Ini salah satu kegunaan dari PET-CT untuk radioterapi planning ini ya. Ini yang tadi udah kita bahas ya. Berarti kalau kita menggunakan CT biasa, selain dia mejanya pakai meja yang melengkung, kemudian laser apa namanya lasernya itu tidak selengkap radioterapi. Nah, untuk CT biasa itu biasanya pakai lingkaran lubang, pakai bor yang relatif kecil. Nah, misalnya di sini pakai apa namanya? Ini misalnya pakai 60 cm ini ya. Ini 60 ini apa namanya 60 cm. Nah, ini kalau seandainya kita itu menggunakan yang merah yang biru ini, misalnya ini pasien, terus ini adalah field of view-nya. Jadi kalau kita menggunakan field of view misalnya 50 cm, sementara pasien itu mungkin ukurannya kalau dia obes ya, mengalami obesitas, maka dia kepotong. Dia terpotong seperti ini. Sehingga nanti ketika dia direkonstruksi, hasilnya seperti ini. Ini citra yang terpotong. Nah, kalau di bidang diagnostik, terpotong ini nggak ada masalah. Tapi kalau di radioterapi yang kita gunakan untuk planning, terpotongnya citra ini bisa jadi masalah. Gitu. Nah, saya sendiri sebetulnya dulu saya pernah ada paper yang terbit di tahun 2016 tentang menghitung dosis CT SSDE pada citra yang terpotong ya. Nanti silakan dilihat di salah satu jurnal yang terbit di Radiation Protection Dosimetry RPD terbitan Oxford ya. Nah, berarti kalau kita ingin menghindari adanya artefak akibat
terpotongnya citra, ya kita menggunakan field of view yang besar ya. Jadi misalnya field of view-nya jadi yang apa namanya, yang warna hijau ini ya. Jadi jauh lebih besar. Sehingga memang kalau kita tuh ingin menghasilkan citra yang tidak terpotong, ya salah satu caranya menggunakan field of view yang besar. Dan ini akan memungkinkan kalau lubang ini besar juga gitu ya. Ini contoh citra yang terpotong. Ini contoh citra yang tidak terpotong ya, karena menggunakan field of view yang enlarge, yang dibesarkan di sini. Nah ini sebetulnya selain nanti juga ada banyak software ya. Kalau seandainya terpotong seperti ini, kira-kira kalau nggak terpotong seperti apa? Itu ada banyak apa namanya? Ada banyak hal yang bisa kita lakukan ya dengan berbagai macam metode. Ini contohnya nih ya. Ini beberapa contohnya. Ini citra aslinya kalau nggak kepotong seperti ini. Ini yang kalau kita ukur kenyataannya seperti ini banyak yang kepotong. Nah, dengan apa namanya teknik ini MLAA ini, nah, kita bisa mendapatkan perkiraan citra kalau seandainya nggak terpotong ya. Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Nah, dengan apa namanya? Dengan PET CT tadi itu kita bisa menghasilkan banyak hal ya. Yang pertama ini improvement in quantitation ya. Jadi improve and streamline scale calibration, jadi untuk kalibrasi yang jadi lebih bagus. Kemudian accurate attenuation correction and alignment yang kemarin sudah kita bahas ya. Jadi kita bisa melakukan koreksi yang lebih bagus lagi dengan citra CT ya. Sehingga ini bisa improve SUV quantification dan reduce radiation dose. Jadi apa namanya kalau di radioterapi, kalau di nuclear medicine itu yang kita pakai adalah SUV ini ya. Kemudian kalau di apa namanya, kalau di CT itu kan kita pakainya kan Mansfield unit ya. Ini SUV ini. Itu. Kira seperti itu. Nah, ini tadi pertanyaan yang pernah kita tanyakan. Mengapa molecular imaging ini penting di dalam radioterapi? Yang pertama itu untuk mendefinisikan target volume secara lebih akurat ya. Ini contohnya seperti ini. Jadi ini adalah citra kalau hanya menggunakan CT saja, ini potongan aksial, sagital dan koronal. Ini kalau menggunakan apa namanya PET CT. Ini kalau hanya menggunakan CT, ini kalau menggunakan MR, ini kalau menggunakan PET saja ya. Nah, dengan kita menggunakan penggabungan dari berbagai modalitas ini, maka kita bisa mendapatkan apa namanya citra tumor yang jauh lebih jelas. Nah, seperti ini kalau kita lihat, ya di sini kelihatan ada tumor, tapi nggak begitu jelas ya. Tapi dengan menggunakan PET, nah ini jelas sekali. Apalagi setelah PET itu kita gabung dengan CT, maka posisi tumor ibaratnya orang awam saja itu bisa melihat. Kita yang tidak ahli onkologi bisa melihat tumornya ada di sini. Ini dengan orang awam memang bisa ya. Ini tumornya ada di sini. Tapi mungkin hanya kelihatan yang ini. Tapi dengan PET CT kelihatan jelas sekali. Tumornya itu bahkan ada di sini nih, dengan sangat jelas ini. Ini potongan sagital juga begitu ya. Maka ini contoh, ini citra CT biasa, ini citra PET CT. Jadi menjadi sangat jelas di mana posisi tumor. Nah, ini tumornya ada di sini dan juga ada di sini ya, ada di sini ini. Yang di sini akan kelihatan kalau kita menggunakan PET CT. Kalau kita tidak menggunakan PET CT, mungkin yang kita duga itu hanya yang bagian sini ya. Ini pun nggak begitu jelas kecuali kalau kita ahli di situ. Kemudian setelah itu, kemudian kita bisa mendefinisikan tumor dengan sangat baik ya. Nah kemudian ini, jadi kalau di radioterapi biasanya ada GTV, ada CTV, ada PTV. Jadi ada GTV itu gross tumor volume. Gross tumor volume itu tumor yang terlihat di dalam pencitraan ya. Atau kalau di raba itu yang batasnya jelas itu. Nah tapi selain itu ada GTV, ada yang namanya CTV, Clinical Target Volume. Jadi selain ada tumor yang kelihatan jelas, itu kaki-kakinya itu sebetulnya ada serabut-serabut di kanan kirinya gitu ya.
Nah, kemudian selain ada itu, kalau seandainya dia itu gerak-gerak, maka nanti yang akan perlu kita tembak itu yang PTV ini. Nah, dengan kita menggunakan molecular imaging, dengan menggunakan PET ini, kita bukan hanya mendapatkan GTV, tapi kita juga mendapatkan BTV ya, biologic tumor volume. Nah, biologic tumor volume ini biasanya ditentukan dengan 40% SUV ini. Jadi SUV itu kayak semacam Hounsfield unit pada CT ya. Jadi apa namanya nilai pixel pada nuclear medicine itu. Nah, di sini batasnya itu adalah 40% SUV. Ya, ketika kita lihat nilai 40% dari SUV, ini kan yang paling tinggi 100%, kemudian semakin keluar itu nanti mungkin nilainya semakin kecil. Nah, 40% itu batas untuk menentukan ini BTV ini. Maka kita selain mendapatkan apa namanya GTV, bahkan kita bisa mendapatkan biological target volume. Nah, dengan dan BTV inilah yang mestinya harus kita berikan dosis yang sebanyak-banyaknya gitu ya. Kira-kira begitu. Ini yang ini nanti bisa dilihat di jurnal ini ya, Frontier in Oncology ini ya. Ini atau dari ini Journal of Nuclear Medicine ya di tahun 2007 ini ya. Ini sebetulnya yang kita pelajari di radioterapi ya. Jadi kalau selama ini yang kita dapatkan itu dari yang biru ini ya, ini GTV. Nah, karena dia itu punya akar-akarnya, itu namanya CTV. Nah, kemudian kemungkinan dia itu ada pergerakan, bergerak, ya, maka dia kita katakan yang namanya PTV ini. Kalau dia diam, maka CTV dan PTV ini sama ya, berhimpit ya. Nah, kemudian selain itu, nah maka kalau PTV, kalau CTV, kalau GTV ini biasanya ditentukan dengan CT atau MRI. Ini yang kelihatan dengan pencitraan ya. Nah, kalau CTV ini ditentukan oleh dokter. Ditentukan oleh dokter ya. Dokter yang membuat kontur CTV ini. Nah, kemudian kalau PTV ini, nah ini yang menentukan kita ya, fisikis ini. Nah, dia itu bergerak atau tidak itu gitu. Nah, kemudian dengan kalau BTV itu ditentukannya menggunakan ini PET atau SPEC tadi. Itu kalau di sini menggunakan threshold 50 SUV. Kalau yang tadi menggunakan 40 SUV itu ya. Ini yang sering didapatkan dari from molecular imaging ya, BTV ini. Jadi kalau GTV itu tadi dari CT atau MRI, CTV itu memasukkan microscopic disease, ini yang tahu dokter. Kalau PTV ini tumor motion misalnya ya, tumor motion ini yang menentukan physicist ya. Nah, BTV ini bisa diketahui dengan apa namanya, dengan PET atau SPEC ini. Nah, ini lebih jelas, lebih beberapa contoh yang lain ya dari beberapa jurnal. Nah, ini jadi kalau kita hanya menggunakan citra CT, nah BTV ini apa namanya? Ini GTV ini GTV gross tumor volume. Ini memang nggak begitu kelihatan ya kalau menggunakan CT ya. Nah, kemudian kalau menggunakan BTV, nah bahkan kita itu tahu lebih detail lagi, tahu apa namanya? Tahu BTV-nya ini. Nah, BTV inilah daerah yang biasanya itu mengalami hipoksik ya. Hipoksik itu kekurangan oksigen di situ. Jadi dengan apa namanya? Dengan PET ini kita bisa menentukan BTV. Kalau kita hanya menggunakan CT, itu kita hanya bisa menentukan GTV ya. Jadi dengan BTV ini akhirnya kita tahu daerah yang menjadi pokok ya, daerah yang menjadi sumber di sini. Ini yang harus mendapatkan dosis yang sangat tinggi sebetulnya. Kira-kira seperti itu ya. Ini sangat menarik ya. Ini dua citra yang diperoleh dengan ini hanya dengan CT, ini dengan PET CT ya. Jadi kita bisa tahu posisi yang jauh lebih akurat di sini. Yang sering dinamakan dengan nama BTV ya. Nah, BTV itulah yang nanti akan dikasih dosis yang sangat tinggi ya, yang sebagai booster di sini. Nah, ini contoh BTV, contoh yang lain pada daerah apa namanya
apa namanya pelvis, pada daerah pelvis di sini ya. Kalau tadi pada daerah apa namanya abdomen, nah ini pada daerah pelvis di sini, pada prostat lebih tepatnya ya. Nanti bisa dilihat di jurnal ini BIR, kemudian tulis oleh ini ya, oleh Grosso di tahun 2005 di sini. Jadi dengan Colin PET-CT, nah kita bisa mendapatkan citra tumor pada prostat termasuk BTV-nya di sini ya. BTV-nya dengan jauh lebih baik. Nah, BTV inilah yang nanti bisa kita berikan dosis yang lebih tinggi. Sementara bagian tumor yang bukan BTV dosisnya bisa kita turunin ya. Ini contohnya untuk yang BTV ini bisa dikasih dosis yang lebih tinggi sampai 2,4 gray per fraction. Sementara kalau daerah yang lain yang di dalam tumor itu bisa dikasih hanya 2 gray dan 0,4 lebih kecil dibanding kalau kita dibanding di daerah yang BTV ini. Ini dengan molecular imaging ini mungkin untuk dilakukan. Tapi kalau tidak menggunakan molecular imaging, tidak menggunakan PET, ya ini nggak mungkin untuk dilakukan. Gitu ya. Ini beberapa apa namanya matriks ya dari molecular image untuk mendefinisikan BTV ini. Ini beberapa jurnal yang membahas hal itu. Jadi di tahun-tahun mulai di tahun 2001 ini naik terus ya, naik terus untuk ini ROI maksimum ini ya. Sampai ada berapa paper ini di tahun 2008 sampai ada lebih dari 100 paper ini membahas hal ini. Nah, kemudian ini beberapa faktor yang menentukan apa namanya penampakan tumor ya, itu FDG uptake ya, yaitu fasting period sebelum scan ya, sebelum ini beberapa faktor yang menentukan ya. Selain yang tadi kita bahas, itu fasting period ya, waktu puasa, lesion size and partial volume effect kalau seandainya ada ini. Jadi kalau lesion size-nya semakin tinggi ya akan semakin jelas ya. Kemudian tumor heterogeneity, cellular avidity terhadap glukosa, kemudian parameter rekonstruksi citra, definisi region of interest, kemudian patient blood glucose level ini juga menentukan ya. Jadi kadar gula pada pasien itu akan sangat menentukan. Kemudian waktu after injeksi FDG, kemudian apa namanya perbedaan antara FDG dengan glukosa. Sehingga apa namanya SUV yang nanti kita dapatkan itu bisa jadi akan sangat berbeda-beda ya. Ini perbedaan SUV dengan apa namanya seiring dengan kenaikan waktu ya setelah injeksi. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi saya ulangi lagi bahwa SUV itu seperti nilai pixel gitu ya. Jadi artinya ketika pasien kita injeksi dengan radiofarmaka, maka radiofarmaka itu akan terkonsentrasi di tumor. Nah, setelah terkonsentrasi di tumor, karena ada metabolisme, nanti lama-lama dia itu akan menurun begitu ya. Nah, ini pada primary tumor, nah kira-kira grafiknya ada. Dan ini sangat unik grafik ini sesuai dengan kondisi dari masing-masing organ ya. Nah, ini contoh SUV, ini time after injection pada daerah node limfa ini ya. Ini pada primary tumor, jadi dia naik seiring dengan kenaikan waktu sampai 115 menit. Kemudian pada lymph node ini yang warna biru ini, nah dia juga relatif stabil di sini. Jadi dari waktu kira-kira 60 sampai 115 menit, jadi pada SUV, pada tumor itu naik dari sini sampai sini, kira-kira ada kenaikan 30%. Sementara kepada lymph node itu kira-kira naik sekitar 14%. Jadi memang ini sangat unik ya, sangat unik untuk setiap apa namanya setiap tumor itu nanti beda-beda. Ini untuk yang primary tumor, terus ini untuk yang lymph node tadi ya, lymph node tadi. Nah ini
mendefinisikan BTV dengan dasar SUV ya, yaitu menggunakan batas 50% SUV gitu. Jadi kalau kita menggunakan batas 25% SUV seperti ini nanti bisa kita buat kontur secara otomatis ya. Dan ini sebenarnya sangat mudah kita buat kalau kita buat softwarenya itu. Ini kalau menggunakan SUV 50%, ini kalau kita menggunakan SUV 75% ya. Nah, kalau yang tadi yang dipakai untuk threshold itu adalah 50%, itu yang ini ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi BTV ini ada di dalam GTV ya. Dan ini adalah tadi 50% dari nilai SUV tadi. Nah, ini bahkan kita dengan PET City, ini misalnya Siemens, ini yang dipandu dengan respiratory gating ya. Ini bisa dengan kamera atau bisa dengan EKG ataupun yang lain. Kita bahkan bisa mendapatkan citra yang motion free. Jadi seakan-akan citra diam ya, karena kita hanya mengambil pada siklus-siklus tertentu. Jadi nggak mengambil di semua siklus, tapi hanya mengambil pada siklus-siklus tertentu. Nah, ini adalah contoh. Di sini contoh menggunakan kamera ya, jadi tidak menggunakan EKG. Gitu. Nah, kamera yang dipakai bisa macam-macam, bisa kamera gamma, bisa yang lain gitu. Ini contoh citra yang diperoleh PET City dengan motion free ACT ini ya. Ini dari Motion Free Club ya. Community ini di sini. Nah, ini tadi kalau kita menggunakan citra ya, ini dia mengalami inspirasi, terus dia mengalami ekspirasi. Nah, citra itu bisa kita ambil pada posisi-posisi tertentu. Ini kalau kita menggunakan kamera ya. Nah, kalau kita menggunakan EKG nanti grafiknya akan beda lagi ya. Mau kita ngambil di bagian mana itu bisa aja gitu. Sehingga kita bisa mengambil di daerah yang sangat sehingga kita bisa mendapatkan citra seakan-akan dia itu citra pas diam gitu ya. Itu bisa dilakukan dengan teknik ini ya. Nah, termasuk organ motion during radiation therapy juga begitu. Jadi ketika dilakukan terapi itu kan organ kan bergerak gitu ya. Ada misalnya kalau pada paru-paru atau pada jantung itu di organ-organ yang bergerak gitu. Nah, nanti kita bisa tembak kemudian kita bisa tembak pada posisi-posisi tertentu gitu. Nah, itu bisa dilakukan ya dengan teknik image guided seperti zaman sekarang ini. Nah, itu untuk menggait bisa menggunakan EKG, bisa menggunakan kamera, bisa menggunakan yang lain, itu bisa dilakukan seperti itu ya. Yang pertama, jadi dengan menggunakan molecular imaging seperti PET atau SPECT, kita bisa mendapatkan target volume yang lebih appropriate ya. Dan yang kedua, fungsi dari molecular imaging di radioterapi itu adalah untuk mendefinisikan untuk menghasilkan pemberian dosis yang lebih optimal. Karena posisi tumor termasuk posisi batas tumor itu menjadi jauh lebih bagus. Sehingga ketika kita membuat kontur itu juga menjadi lebih bagus. Akhirnya dosis yang kita berikan kepada pasien itu jauh lebih optimal ya. Ini contoh seperti ini. Ya, jadi jadi dengan kita menggunakan jadi seperti ini kalau seandainya kita itu tidak menggunakan PET CT, tumor ini nggak begitu kelihatan. Begitu kita menggunakan PET CT, ini tumor menjadi sangat kelihatan. Sehingga ini contoh sehingga PTV-nya bisa dinaikkan gitu. Jadi kalau seandainya nggak menggunakan PET CT, akhirnya mungkin PTV-nya itu kecil gitu. Begitu kelihatan dengan PET CT dia cukup besar sehingga PTV-nya bisa dinaikkan. Atau sebaliknya, PTV-nya bisa diturunkan kalau seandainya ternyata tumor itu ternyata lebih kecil dari yang kita perkirakan. Nah, itu memungkinkan kalau seandainya kita itu menggunakan PET CT ya, sehingga bisa dilakukan perubahan treatment volume.
Dari yang awalnya kecil jadi besar atau yang awalnya besar jadi jauh lebih kecil. Ini contoh yang PTV-nya jadi lebih besar. Kalau yang ini contoh yang PTV-nya jauh lebih kecil ya. Jadi kalau kita hanya menggunakan CT saja, kita nggak tahu persis tumor itu berada di mana. Sehingga akhirnya kita membuat lapangan yang apa namanya mendefinisikan PTV yang sedikit lebih besar seperti ini. Tapi dengan menggunakan PET CT karena posisi tumor itu tampak sangat jelas sehingga di sini contohnya PTV-nya bisa sedikit dikecilkan. Nah, begitu PTV dikecilkan, maka di sini organ sehat yang kena radiasi ini jauh lebih sedikit daripada ini. Kalau ini kan apa namanya bagian sehat yang kena radiasi sebesar ini. Kalau di sini yang kena radiasi jauh lebih kecil ya. Baik dari tembakan dari bawah, dari atas, dari kanan, dari kiri. Ini jauh lebih besar, ini jauh lebih kecil luas lapangannya. Nah, ini memungkinkan kalau apa namanya kita itu menggunakan PET CT. Nah, ini dari beberapa riset yang dilakukan ya oleh RD atau oleh Smucheng ya. Nah, di sini 7 dari 11 pasien dari 11 pasien yang ada ya, itu 7 orang PTV-nya dinaikkan, 4 orang PTV-nya diturunkan. Ini ketika kita menggunakan PET CT. Dibanding kalau kita hanya menggunakan CT saja. Jadi kalau kita menggunakan CT saja awalnya sebagai standar, setelah kita menggunakan PET CT ternyata yang 11 orang ini perlu dinaikkan, yang 7 orang perlu dinaikkan, kemudian yang 4 orang perlu diturunkan. Hal yang sama juga dilakukan oleh periset yang kedua, Smucheng ini. Dia lakukan riset 27 orang, ternyata yang 2 PTV-nya perlu dinaikkan, yang 25 PTV-nya perlu diturunkan. Nah, ini memungkinkan kalau kita menggunakan PET CT, sehingga pemberian dosis menjadi lebih optimal ya. Tidak terlalu besar, juga tidak terlalu kecil. Jadi jauh lebih optimal. Ini ketika kita itu menggunakan PET CT gitu. Nah, kemudian ini non small cell lung cancer ya. Ini juga sama. Ini adalah plan kalau kita hanya menggunakan CT. Ini plan kalau kita menggunakan PET CT. Nah, di sini tumornya jauh terdefinisi lebih jelas ya. Dibanding kalau ini. Kalau ini kan kita tidak tahu persis ya dengan sangat jelas. Nah, kemudian ini kurva DVH yang kemarin sudah kita bahas itu, dose volume histogram. Ini adalah apa namanya DVH untuk jaringan sehatnya. Tapi dengan PET CT, DVH-nya bisa kita turunkan. Artinya semakin sedikit jaringan sehat yang kena radiasi. Nah, dengan menggunakan PET CT, nah itu sangat mungkin untuk dilakukan. Beda kalau seandainya kita hanya menggunakan CT saja, maka jaringan sehat yang kena radiasi itu jauh lebih besar. Sehingga komplikasinya juga akan menjadi lebih tinggi. Gitu. Ini contoh yang lain. Ini pada kasus head and neck cancer ya. Ini nanti bisa dilihat di penelitiannya Dr. Sarah Grahel. Ini juga sama kira-kira apa namanya? Ini citra yang diperoleh menggunakan PET CT. Ini menggunakan PET CT ya. Ini yang beda ya. Sehingga kita bisa lihat bahwa dengan menggunakan PET CT itu nanti jauh lebih optimal ya. Terus ini juga contoh yang lain untuk hasil penelitian yang ada di IJRBP ya, International Journal of Radiation Biology and Physics ya, oleh Cernek di tahun 2003. Jadi ini dari tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan pada 39 pasien yang menjalani yang kanker head and neck, lung dan pelvis. Ini ada GTV yang perlu dinaikkan. Ini GTV yang akhirnya jadi turun ya, gitu. Ini 17%, ini 33, ini 67, ini 19%. Jadi ternyata memang dengan menggunakan PET CT, ketika kita gunakan untuk planning, ini jauh lebih optimal gitu.
Ini juga masih contoh yang lain ya, yang bisa kita ambil dari ini riset yang dilakukan dengan jumlah pasien yang lebih banyak ya, itu 111 pasien. Nanti bisa dilihat di jurnal ini, Technical Cancer Research Treatment ya, di tahun 2009 oleh Krusel dan kawan-kawan, yang judulnya ini. Nanti bisa dibaca, The Impact of Hybrid PET-CT Scan pada manajemen onkologik ya. Pada fokus untuk dengan fokus pada radioterapi planning ya. Nah, dia ini jumlah pasiennya dengan berbagai macam kasus. Yang paling banyak di sini lung cancer, kemudian ada head and neck cancer, kemudian ada limfoma. Nah, dia mendapatkan hasil yang kira-kira sama. Jadi dengan PET-CT itu akan jauh lebih bagus lagi. Nah ini dia peroleh. Jadi 68% pasien, jadi 76 orang. Ya, ternyata dengan menggunakan PET-CT ini menghasilkan perubahan pada satu atau lebih GBV, local regional extension, prescribed dose, and treatment modality selection gitu. Jadi setelah kita gunakan PET-CT, sehingga akhirnya apa? Akhirnya di dalam memberikan treatment itu kita lebih optimal, GTV-nya lebih akurat, local regional extension-nya dalam mendefinisikan lebih akurat, kemudian dosis yang diberikan juga lebih akurat, kemudian penggunaan modalitas treatment itu lebih akurat lagi gitu, lebih bagus lagi gitu. Ini dari penelitian yang dilakukan ini, riset seperti ini memang agak sulit ya, karena ini melibatkan pasien dengan jumlah yang cukup besar dan ini butuh teknologi yang memang agak advance ya. Berarti kita harus ada harus ada PET-CT, harus punya PET-CT. Kemudian kalau di sini menghasilkan pemilihan treatment modality, berarti kita harus memiliki modalitas terapi yang lebih dari satu ya. Sehingga ini riset ini memang butuh alat yang cukup mahal itu, seperti itu. Ya ini PET-CT untuk terapi planning ya. Ini juga riset yang sama yang dilakukan oleh beberapa peneliti. Ini misalnya yang dilakukan di Neoplasma Journal di tahun 2008, yang intinya juga sama ya. Dia melakukan penelitian pada pasien yang mengalami cervix carcinoma ini. Ya, ini impact of PET-CT of PET ya, menggunakan FDG 18 untuk TPS ini pada pasien ini cervix carcinoma ini. Nah, kemudian kesimpulannya seperti ini. Jadi dengan jadi PET imaging compare with CT alone ini mengalami perubahan ya. Jadi perubahan dalam extend disease untuk 19 pasien, jadi 30%. Kemudian modified radiation field ini ada 9 orang yang perlu diubah ketika kita sudah menggunakan PET-CT gitu. Jadi antara PET-CT dengan CT saja ternyata itu ada perubahan. Ada 17 pasien. Kemudian 9% mengalami progression ya. Kemudian ada 42 pasien ini yang seperti ini gitu. Nah itu peranan molekular imaging pada penentuan planning tadi itu. Jadi menjadi lebih akurat ya. Dan yang ketiga, PET-CT atau SPECT-CT itu bisa digunakan untuk memonitor respon terhadap radioterapi. Artinya setelah pasien itu dilakukan terapi, nah itu kira-kira itu seperti apa? Nah itu bisa kita evaluasi. Nah dengan PET-CT evaluasinya ini bisa menjadi jauh lebih baik ya. Ini contoh citra yang diperoleh pada pasien limfoma. Jadi ini dilakukan pada bulan 9 di tahun 2008. Kemudian ini ketika dia ada tumor di sini ya, ini tumor. Ada tumor. Nah, kemudian kira-kira sekitar berapa bulan nih? 9, berarti kira-kira sekitar 2 bulan, itu bulan 11.
Nah, ini dilihat lagi. Nah, ini tumornya sudah hilang dengan cukup baik ya, dengan udah gak kelihatan di sini. Nah, ini hanya akan memungkinkan kalau kita menggunakan PET CT. Kalau hanya menggunakan CT ini nggak begitu kelihatan ya. Ya, ini untuk evaluasi seperti itu. Tapi kalau di Indonesia biasanya nggak dilakukan ya. Jadi umumnya kalau udah di terapi ya sudah selesai itu. Mau sehat mau meninggal itu kadang-kadang nggak ada masalah itu ya. Tapi kalau di luar negeri itu kadang-kadang dilakukan evaluasi, apakah treatment yang diberikan itu optimal atau tidak, perlu tidak lanjut lagi atau tidak gitu ya. Itu yang perlu dilakukan. Nah, ini cukup menarik ya. Ini citra yang diperoleh itu bisa seperti ini ya. Ini apa namanya? Kalau ini hanya citra PET-nya saja. Kalau ini citra PET CT ya, yang sudah digabung tadi itu. Dilakukan di tanggal yang sama tadi ya. Ini menggunakan 9,5 miliguri, ini menggunakan 10,1 miliguri. Dan scan dilakukan selama 15 menit ya. Kemudian ini contoh ya, contoh pada kasus limfoma pada pasien ini ya, pada tahun 2008. Kemudian ini contoh respon terapi menghasilkan konsisten protokol ya. Jadi untuk melihat di sini, jadi ini apa namanya SUV-nya 8,3 di sini ya, ini kelihatan ini SUV-nya dinaikkan ya, sehingga dia intensitinya akan jauh lebih besar di sini. Nah, ini bisa kelihatan kalau kita menggunakan PET CT ya. Kalau kita tidak menggunakan PET CT ya seperti ini nggak begitu kelihatan ya. Nah, kemudian ini respon to therapy using molecular signal ya. Molecular signal ini bisa dibaca. Dia menggunakan satu parameter yang namanya FLT itu ya. Nanti bisa dilihat di paper ini di apa namanya di Discover Quarter ini tahun 2013. Yang ini SUV, terus yang ini KFLT ini ya. Ini didapatkan hubungan yang linier dengan R kuadrat 0,9. Bisa dilihat lebih lanjut lagi ya. Nah, termasuk juga bisa untuk ini ya, predicting chemotherapy treatment response ya. Jadi bukan hanya pada radioterapi, tapi bisa kita pakai untuk melihat respon dari kemoterapi. Jadi ini misalnya di hari 1, ini di hari 7, ini dari kemo ya. Jadi selain pasien ini di kemo, untuk evaluasi kita gunakan PET scan. Ini kalau ini hanya PET scan aja ya, nggak PET CT. Ya ini kita bisa lihat pada minggu pertama, ini tumornya masih cukup besar di sini ya. Tapi pada minggu ke-7 ini tumornya udah berkurang jauh lebih kecil. Ini contoh yang sama. Ini contoh yang apa namanya? Ini yang responder ya. Ini contoh yang non responder ini. Sehingga di pekan pertama dan pekan ke-7 perbedaannya tidak signifikan di sini. Nah, nanti bisa kita lihat di sini. Maka kalau yang responder ini berarti dia probability of survival, jadi keberhasilannya tinggi ya. Kalau yang non responder ini keberhasilannya rendah. Nah, dari sini bisa kita lihat apakah pasien itu ketika menggunakan kemo itu efektif nggak? Itu bisa kita evaluasi gitu. Ini kalau di negara maju bisa dilakukan seperti itu ya. Kemudian ini adalah riset yang dilakukan oleh kelompoknya Kong ya. Ini early response untuk radioterapi pada kanker ini non small lung cancer ini ya. Nah, ini sebelum diberikan radiasi, jadi 6 sampai 11 hari sebelum terapi, dan ini during terapi, yaitu pada hari ke-29 setelah terapi. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa tumornya yang awalnya sebesar ini, kemudian setelah dilakukan terapi selama 29 dari awal terapi, tumornya sekarang sudah mengecil seperti ini ya. Ini dilihat pada potongan koronal dan ini dilihat pada potongan apa namanya aksial.
Ya, yang 11 ini hanya untuk ya. Kalau ini untuk citra PET aja. Nah, kalau ini sudah digabung ya dengan PET CT gitu. Ini lebih jauh lebih jelas ya. Dan biasanya memang ketika kita combine itu warnanya kita tidak buat yang grayscale ya. Kalau grayscale ya nggak begitu kelihatan. Tapi biasanya yang CT sebagai landasan itu dibuat dalam bentuk grayscale. Kemudian yang yang PET itu dibuat dalam warna biasanya. Warnanya bukan true color bukan ya, tapi dia itu mengikuti warna tertentu itu. Nah, ini juga sama ya, masih hal yang sama. Ini early response untuk NSCLC ya. Ini dilakukan ini sebelum pemberian radiasi. Ini setelah diberikan radiasi ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Ini Ini pre, ini during, ini post pemberian radiasi. Kemudian di sini adalah nilai SUV-nya ya pada primary tumor. Jadi memang bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini hanya bisa dilakukan memang kita kalau yang ini bisa kita lakukan ketika kita tuh menggunakan PET CT ya, seperti itu. Ini secara keseluruhan PET CT, outcome dari PET CT ya. Ini bisa kita lihat dari beberapa paper. Ini misalnya dari jurnal. Ini termasuk jurnal yang paling yang menjadi jurnal utama di bidang radiation oncology, biologi, fisik ini. Ini oleh KIT, jadi dikatakan clinical outcome of definite IMRT dengan FGD pada positron emission tomography ya. Pada pasien yang mengalami ini ya, cervical cancer. Nah, dia mencoba untuk melakukan penelitian secara cukup mendalam ini, kemudian hasilnya seperti apa gitu. Jadi 317 pasien ini diterapi menggunakan combination ya, whole pelvis dan split field irradiation. Kemudian 135 pasien ini menggunakan PET CT yang penggunaan untuk pencitraannya menggunakan PET CT dan dia menggunakan guided IMRT. Kemudian Nah, yang ini tidak menggunakan PET CT, yang ini menggunakan PET CT ya. Kemudian dua grup ini memiliki similar stage distribution, histologi, brachytherapy, concurrent kemoterapi. Nah, kemudian hasilnya seperti ini. Yang bawah ini ya. Jadi kemudian diikuti 52 bulan setelah terapi, dilihat lagi dari sekian pasien yang diterapi menggunakan PET CT dan ada yang tidak, kemudian diikuti perkembangannya. Ternyata didapatkan bahwa 178 pasien itu yang menggunakan IMRT 39 ini mengalami kekambuhan kembali ya. Nah di sini bisa kita lihat secara umum bahwa yang menggunakan PET CT 39, yang menggunakan non PET CT non IMRT itu 139. Maka dapat disimpulkan bahwa menggunakan PET CT guided IMRT ini menghasilkan overall ya, better overall ya. Jadi secara umum dia menjadi jauh lebih baik dalam hal survival. Artinya kekambuhannya itu jauh lebih kecil dibanding yang atas yang tidak menggunakan PET CT gitu. Karena dosisnya lebih akurat, pada tumor bisa lebih tinggi, kemudian pada jaringan sehat bisa lebih diturunkan, sehingga secara umum kalau kita lihat semuanya, maka dia kekambuhannya itu jauh lebih rendah dibanding kalau tidak menggunakan metode itu. Gitu. Kemudian di sini hanya ada 8 pasien
yang menggunakan PET-CT yang dia tumbuh sampai grade 3 atau bahkan lebih jelek ya. Ada segitu. Ini jauh lebih kecil dibanding 54 pasien yang menggunakan teknik non-IMOT. Sehingga dengan meskipun di sini memang lebih kecil ya. Ini kan lebih kecil kira-kira sepertiganya. Tapi kalau di sini kita lihat hasilnya 39 ini kan lebih kecil dari sepertiga kan ya. Kalau dia ini lebih besar dari sepertiga, tapi hasilnya ini 39 jauh lebih kecil dari sepertiga. Yang ini juga sama. Jadi sini 8, ini 54. Ini kan 8 kan jauh lebih kecil dari sepertiganya. Artinya bahwa menggunakan PET-CT itu jauh lebih optimal di dalam pemberian dosis. Salah satu indikasinya kekambuhannya itu jauh lebih kecil dibanding kalau tidak menggunakan PET-CT gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti bisa dibaca lebih lengkap di paper ini ya, tahun 2009. Ini juga hal yang sama dilaporkan oleh penelitian yang lain di radiation oncology. Nah, ini di sini dikatakan ada 45 pasien menggunakan ini PET-CT guided IMOT. Ini yang tidak menggunakan PET-CT ada 86. Ini kalau kita kalikan kan ini kan separohnya ya. Separohnya ini atau yang tanpa PET-CT ini 2 kalinya. Ini dengan spesifikasi kanker yang kira-kira mendekati sama lah. Baik gendernya, umurnya, stage-nya, grade-nya, lokasi tumornya, kira-kira mendekati sama gitu. Kemudian diikuti selama 18 bulan dan 28 dan 28 bulan ini untuk kontrol ya. Kemudian didapatkan hasil seperti ini kira-kira. Jadi survival menggunakan PET-CT itu 97% ya kira-kira ya. Jadi at 1 and 2 years respectively. Jadi ini pada tahun pertama, ini pada tahun kedua. Jadi jauh lebih tinggi. Kemudian survival tanpa PET-CT itu 74 dan 54 itu tahun kedua, tahun pertama, tahun kedua. Jadi jauh lebih tinggi. Yang ini hampir 100%, yang ini hanya 75%. Jadi jauh lebih bagus berarti dengan menggunakan PET-CT ini. Jadi tingkat kekambuhan itu jauh lebih kecil ya. Dan tingkat keberhasilan jauh lebih besar. Gitu kira-kira begitu. Dengan P value 0,002. Ini P value 0,005 itu. Ini dua halaman ini menunjukkan kira-kira hal yang sama ya. Ya ini pernyataan dari. Jadi penggunaan PET-CT ini menghasilkan tadi alasannya kenapa? Karena ini kenapa penggunaan PET-CT ini menghasilkan ini change of treatment plan. Nah, jadi menghasilkan planning yang berubah sehingga pada tumor bisa mendapatkan dosis yang lebih tinggi, jaringan sehat yang kena radiasi menjadi jauh lebih kecil. Ini yang akhirnya menghasilkan outcome yang jauh lebih baik ya. Nah ini pernyataan dari Hansfield ya ketika memberikan hasil itu ya. Harapannya memang perubahan treatment ya ini akan menghasilkan perubahan outcome ya. Seperti itu. Nah ini sedikit gambaran tentang penggunaan PET-CT pada radioterapi yang secara sederhana dengan menggunakan PET-CT maka treatment yang diberikan lebih baik dalam mendefinisikan tumor, lebih baik dalam memberikan dosis, lebih baik dalam melakukan follow up, sehingga dengan semua itu akhirnya menghasilkan hasil yang lebih baik dalam hal outcome. Hasilnya juga menjadi lebih baik. Jadi yang ditandai dengan survival yang lebih tinggi dibanding tanpa menggunakan PET-CT. Itu mungkin sedikit gambaran tentang molecular imaging pada dunia radioterapi. Ini yang disampaikan oleh Profesor David di tahun 2013 di Singapura ya.
Oke, mungkin sampai sini ada yang mau didiskusikan barangkali. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Pak, kalau survival rate sama recurrence itu sama artinya? Enggak, survival itu apa namanya? Angka survive, angka keberhasilan survive ya. Jadi kalau seandainya ada tumor, kemudian tumor itu ada yang mati, ada yang hidup sehingga pasien itu survive. Jadi kalau dia semakin banyak yang setelah dia di treatment, terus orang itu tetap sehat, tidak kambuh lagi, itu survive. Jadi semakin tinggi yang sehat tidak muncul kembali, itu berarti survival-nya tinggi. Nah, kalau seandainya dia itu muncul kembali, kebalikannya. Jadi recurrent-nya dia lebih tinggi. Jadi survival itu kebalikan dengan apa namanya recurrent tadi itu. Recurrent rate ya. Gitu kira-kira Mas Daniel. Berarti tadi kan kelihatan bahwa menggunakan PET-CT itu survival rate-nya semakin tinggi. Atau dengan kata lain recurrent rate-nya semakin kecil gitu. Jadi kalau ketika survival semakin tinggi, berarti recurrent rate-nya semakin kecil gitu. Gitu ya. Izin Pak bertanya. Ya, silakan. Pak, kalau PET-CT ini kan kebanyakan di nuklir itu kan untuk buat diagnosa ya Pak. Ya. Nah ini maksudnya bisa kalau misalnya ada instansi gitu ya Pak yang punya PET-CT, terus radioterapinya itu kan dia CT scan itu buat simulator ya Pak. Yang tadi di Bapak bilang itu PET-CT-nya itu apakah khusus untuk simulator radioterapi atau bisa untuk keduanya ya Pak ya pelayanannya? Jadi prinsipnya, jadi seperti CT, kan awalnya kan untuk diagnosis ya. PET-CT juga sama, awalnya untuk diagnosis. Nah, kemudian ketika berkembang bagian radioterapi, nah radioterapi itu kan perlu planning. Nah, ketika planning itu kan basisnya kan citra ya. Nah, kemudian akhirnya CT itu atau PET-CT juga dipakai untuk planning, untuk planning ini, untuk planning sistem ini. Nah, kemudian dalam perkembangannya itu nanti ada CT atau PET-CT yang secara khusus bisa dipakai, hanya bisa dipakai untuk planning, atau ada CT, PET-CT yang sebetulnya dia untuk diagnosis, tapi bisa dimanfaatkan untuk planning itu bisa. Nah, tapi memang kalau ada CT yang dia sejak awal itu dedicated untuk planning, ya itu udah memang sejak awal didesain untuk itu. Nah, biasanya dia bornya sejak awal itu udah besar, kemudian mejanya udah datar, kemudian positioning lasernya sudah lengkap kan begitu. Nah, kalau CT atau PET-CT yang awalnya hanya untuk diagnostik, kemudian mau dipakai untuk planning, berarti harus diubah, ada pengubahan. Ya, misalnya pengubahannya apa? Berarti mejanya dibuat meja yang flat, kemudian laser positioningnya ditambah, kemudian, nah kalau bor nggak bisa diganti ya, kalau bor ya tetap segitu gitu. Jadi memang kalau CT atau PET-CT yang sejak awal didesain untuk planning itu memang dia bornya lebih tinggi. Tapi kalau yang awalnya untuk diagnostik saja, itu biasanya dia bornya lebih kecil, tapi tetap bisa dipakai. Ya terutama, tapi memang nanti agak sedikit muncul problem kalau untuk pasien-pasien yang mengalami mengalami obesitas. Karena kalau untuk planning itu sebetulnya tidak boleh kalau ada pasien itu apa namanya mengalami terpotong citranya. Nah, berarti kalau biar dia nggak terpotong, memang kita itu harus menggunakan field of view yang besar gitu. Cuma pada kasus tertentu, mungkin ada pasien yang dia obes banget, pakai field of view yang paling besar pun dia masih kepotong gitu. Itu kalau kita pakai, itu kelemahannya kalau kita pakai CT yang memang awalnya untuk diagnostik biasa gitu. Tapi kalau untuk terapi, memang dia didesain untuk apa namanya
untuk pasien untuk dengan bor yang besar. Mungkin akan sedikit saya coba tunjukkan contohnya ya. Dan nanti saya akan coba tunjukkan citra pasien. Ini saya buka pakai Indokicity ya. Bentar ya, tunggu sebentar, ini masih proses saya membuka Indokicity. Jadi sambil kita menunggu, jadi prinsipnya sebetulnya itu jadi memang ada CT atau PET CT yang awalnya untuk diagnostik, yang kemudian juga bisa dipakai untuk terapi. Ada yang PET CT yang sejak awal memang dipakai untuk terapi gitu. Ya, kalau yang dipakai untuk terapi sejak awal ya nggak perlu ada penyesuaian. Tapi kalau yang awalnya dipakai untuk diagnostik, mau dipakai untuk terapi, nah di situ perlu ada adjustment. Paling tidak tadi itu yang harus dilakukan adjustment. Apa namanya? Yang pertama adalah masalah meja pasien, yang kedua masalah flat panel, kemudian yang ketiga itu dikasih untuk penempatan immobilization device tadi itu. Sehingga ketika sebab kalau di radioterapi kan butuh immobilization device. Itu kalau di CT yang untuk diagnostik kan nggak ada fasilitas untuk itu, untuk menempelkan kan nggak ada. Nah, kalau mau dipakai untuk terapi harus ada itu. Nah, sekarang akan coba saya contohkan ya, bentar. Citra yang dipakai untuk ini yang misalnya untuk diagnostik. Ini coba kita lihat yang awalnya untuk diagnostik ya. Misalnya untuk bentar. Nah, misalnya ini kalau yang untuk diagnostik misalnya untuk torak ini. Misalnya ini contoh sembarang aja ya. Torak. Ini kan citranya seperti ini. Ini kan menggunakan field of view yang kecil. Makanya citranya kelihatan besar ya. Dan terpotong di kanan kiri. Terutama kalau kita lihat di bagian yang lengan. Kalau bagian perut sih umumnya nggak kepotong sih. Ini bagian perut nggak kepotong. Tapi bagian dada, terutama bagian lengan yang bagian atas ini kebanyakan kepotong ini seperti ini. Nah kalau untuk radioterapi kan nggak boleh seperti ini. Makanya kalau ini field of view-nya kecil ini. Coba kita lihat field of view-nya berapa ya. Ini kalau kita lihat DICOM infonya, field of view-nya atau reconstructed field of view-nya, sebetulnya dia pengambilan data sampai 500 mili, tapi dia direkonstruksi hanya ini 330 mili, 33 cm ya. 33 cm ini. Nah, coba kita lihat citra yang lain. Bentar ya. Saya naruhnya di tempat yang lain. Nah, kita misalnya ambil yang toraks ya. Nah, ini ceritanya cukup besar ini. Ini kalau nggak mau loading ini. Kita masih proses ya. Jadi butuh modifikasi apa ya kalau untuk Ya. PET CT diagnostik itu ya Pak? Iya betul. Mungkin saya bisa buka lagi. Bentar, coba saya coba tunjukin dulu ya sebentar ya. Ambil yang toraks ya. Jadi memang ini nggak mau buka ini ya, atau masih proses ini ya. Bentar. Masih loading. Jadi kalau untuk yang terapi ini ada sedikit problem kayaknya masih ya di software ini.
Ada sedikit problem ini, nggak mau buka dia. Oke, jadi yang jelas itu nanti kalau kita gunakan cetak yang untuk radioterapi, dia itu memang field of view-nya itu besar sekali. Mungkin kalau kita nggak pakai, coba kita pakai yang Indocity aja ya. Bentar. Saya coba buka pakai yang Indocity. Ya ini. Ya. Ini tadi kayaknya ada sedikit problem di Indocity ketika membuka citra dari Kenjaras. Ya kita bisa lihat di sini. Nah ini citra menggunakan yang diperoleh dari pesawat City yang dedicated untuk radioterapi. Nah, kalau tadi field of view-nya hanya 33 cm. Coba kita lihat di sini. Dia field of view-nya berapa ini? Field of view-nya dia collection diameternya pakai 50 cm ya. Sama dengan tadi. Kemudian nah ini reconstruction diameternya bahkan lebih besar dari 500 sampai 521. Sehingga memang dia akhirnya field of view-nya besar sekali. Nah, ketika field of view besar sekali, nah akhirnya citra misalnya di bagian ini nggak ada yang kepotong gitu. Bahkan di bagian sini nggak kepotong ya. Nah, terus di sini ini kalau ini sebetulnya awalnya itu untuk diagnostik sebetulnya. Kemudian kalau ini ditambah dengan meja pasien tambahan. Coba kita pakai ini ya, yang di sini. Jadi meja yang asli itu sebetulnya meja yang agak melengkung ini. Yang melengkung dia kasih meja tambahan yang horizontal ini. Ini sebetulnya modifikasi sendiri ini. Akhirnya dia selain dipakai untuk diagnostik, akhirnya dia juga dipakai untuk terapi gitu. Nah, kira-kira begitu ya. Ada meja tambahan. Nah, ini pun kalau kita lihat juga masih ada yang kepotong kan sebetulnya ya. Masih ada yang kepotong. Ini padahal field of view-nya udah cukup besar ya. Gitu ya kira-kira ya. Baik Pak, terima kasih. Ya. Ada pertanyaan yang lain? Kalau PET-CT itu Kak, kalau digunakan untuk planning, apakah untuk pengambilan elektron density-nya sama dengan CT simulator? Pakai phantom yang sama atau enggak? Elektron density yang dipakai itu pakai CT-nya. Jadi sampai detik ini, jadi untuk melihat elektron density itu pakai CT. Bahkan kalau saat ini, misalnya ya di radioterapi, itu kan saat ini sudah mulai ada yang citra yang digunakan itu bukan citra CT, tapi citra MRI. Karena kita tahu bahwa untuk mendapatkan kontras untuk jaringan lunak, MRI itu lebih bagus daripada CT. Kalau untuk kontras jaringan keras seperti tulang, CT itu lebih bagus. Nah, tumor itu kan jaringan lunak. Nah, kalau dia misalnya ada di soft tissue, itu kan jaringan lunak dan jaringan lunak. Kalau pakai CT, kontrasnya nggak begitu bagus. Kalau pakai MRI, kontrasnya bagus. Jadi, akhirnya saat ini, selain menggunakan CT, orang sudah mulai untuk melakukan planning yang lebih akurat, itu menggunakan citra MRI, tidak menggunakan CT. Itu contohnya seperti itu ya. Tapi, ketika kita mau menghitung dosis itu kan menggunakan basis elektron density, ya nggak? Ya nggak? Jadi
Jadi menghitung dosis Iya, itu Pak. basisnya electron density. Nah, sementara MRI itu kan nggak punya electron density. Yang menggambarkan distribusi electron density itu CT gitu. Nah, sehingga ketika kita menggunakan MRI pun untuk menghitung dosis masih menggunakan CT. Jadi MRI itu hanya dipakai untuk contouring. Nah, setelah itu nanti dosisnya diukur tetap pakai citra CT. Maka CT digabung dengan MRI gitu. CT MRI. Nah, tapi kalau zaman sekarang dengan teknologi AI, artificial intelligence, orang sudah mulai berpikir bagaimana kalau seandainya kita tuh punya citra CT, kita punya citra MRI yang dia bagus secara anatomis untuk jaringan lunak, tapi kita juga bisa mendapatkan electron density dari MRI itu gitu. Makanya sekarang ini para ilmuwan sudah mulai mengembangkan yang dinamakan dengan MRI CT-like gitu. Jadi MRI yang mirip dengan CT. Jadi dia bukan hanya mendapatkan citra dengan kontras jaringan lunak yang tinggi, tapi dia juga bisa mensuplai electron density sehingga dia juga bisa dipakai untuk menghitung dosis. Nah, sekarang riset tentang hal ini itu sudah mulai banyak dilakukan ya dengan menggunakan teknologi AI itu. Mungkin nanti bisa dilihat misalnya ini coba kita lihat ya misalnya di beberapa jurnal apa namanya nanti bisa kita lihat misalnya ya. Nanti kita pakai jurnal yang ada di Journal of Applied Clinical Medical Physics. Nanti silakan dilihat-lihat lagi ya. Misalnya dia ada CT, MRI. Kita lihat. Lama ya. Komputernya capean nih. Oh, nggak muncul. CT, MRI. Kalau yang ini, ini di Medical Physics, di jurnal. Oh, ini kalau ini masih CT MRI fusion ya. Ada yang apa namanya? Yang city like atau city like bentar ya. Yang city Synthetic city. Synthetic city ya, synthetic city ya betul. City like bentar coba kita lihat yang synthetic city. Sintetik tulisannya gimana ya? Synthetic city ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Nah, ini dasarnya AI ini. Ini sudah mulai banyak dikerjakan ini. Ini di Journal of Applied Clinical Medical Physics ya. Technique to generate synthetic CT from MRI untuk abdominal radiotherapy. Terus yang ini synthetic CT dari CBCT kalau ini ya. CBCT kan ceritanya jelek ya. Nah, kemudian kita seakan-akan bisa mendapatkan synthetic CT dari CBCT. Ini menggunakan deep learning juga. Kemudian, nah ini synthetic CT dari MR only ya. Sekarang ada istilah MR only. Jadi bukan MR difusi dengan CT, tapi hanya MR saja, MR only. Kemudian dia seakan-akan bisa menghasilkan synthetic CT gitu. Itu menarik ya. Coba kita lihat paper ini ya. Ini open access di JSMP. Nanti silakan dibaca lebih detail ya di jurnal-jurnal misalnya seperti ini gratis ya karena di jurnal JSMP ini open access. Bentar ya. Ya ini ya synthetic CT ini dari MRI only ini ya. Nah ini nih. Nah seperti ini.
Ini tuh Citra City ya. Citra City ini A, ini di Invas, ini water, ini fat, kemudian D ini masih anu nih, masih MRI ini ya. Kemudian nah yang sudah ini apa ini? Nah, ini hasil yang diperoleh ini ya. Yang bawah ini. Ini synthetic city untuk coronal view untuk all 5 volunteer ya, dari 5 pasien. Jadi ini sudah menggambarkan apa nama synthetic city dan ini diperoleh dari MRI. Dan ini distribusi ini enggak lagi T1, T2 atau proton density, tapi distribusi ini sudah menggambarkan electron density yang selain dia nanti bisa dipakai untuk contouring, dia juga sudah bisa dipakai untuk planning, untuk perhitungan dosis gitu. Perhitungan dosis radioterapi. Karena perhitungan dosis radioterapi itu basisnya adalah electron density ya. Ini yang dia peroleh dari situ ya. Nah, kemudian ini dia bandingkan ini. Bentar. Invas MRI, CTV. Oh ini anu ya. Simulated spherical target CTV, PTV pada lung, air pocket, spine yang ditunjukkan menggunakan MRCT. Ini untuk ininya, untuk apa namanya? Untuk contouringnya. Nanti dia akan bandingkan mestinya ya. Hasilnya dibandingkan antara hanya menggunakan CT, hanya menggunakan MRI, kalau menggunakan CT seperti apa, kalau menggunakan PET CT seperti apa. Harusnya begitu. Nanti silakan dibaca lebih detail sendiri ya. Volunteer ini masih di pasien ya, tapi nggak tahu ini dibandingkan nggak ya, harusnya dibandingkan harusnya ya. Silakan dibaca sendiri ya, dibaca lebih lengkap ya. Nah, kira-kira begitu ya, sedikit gambarannya ya. Ada pertanyaan yang lain atau ada yang tadi mau ditanyakan lagi? Ada? Tanya Pak, tadi di slide ada yang disebutkan tentang pengaruh SUV, pengaruh protokol terhadap nilai SUV. Iya. Protokol terhadap SUV ya. Ya itu nanti bisa dievaluasi. Bisa dievaluasi dengan PET CT gitu ya. Sebetulnya ketika protokol seperti ini itu optimal tidak gitu. Ya kan kadang-kadang ada protokol. Itu kan perlu kita evaluasi. Dia itu sebetulnya protokol itu optimal atau tidak, perlu kita ubah atau tidak. Nah, untuk melakukan itu kan kita harus menggunakan ini. Kita menggunakan molecular imaging, menggunakan PET atau SPECT gitu. Kalau kita hanya menggunakan CT itu nggak kelihatan masalahnya. Nah, dengan PET atau SPECT, terutama PET ya, itu bisa kita lakukan evaluasi bahwa yang kita anggap protokol itu kan dianggap standar ya. Itu sebenarnya dia itu akurat nggak sebetulnya, optimal nggak sebetulnya. Itu bisa kita evaluasi dengan menggunakan molecular imaging, menggunakan PET terutama ya, seperti itu. Ini apa namanya? Ini maksudnya jadi maksud protokol itu adalah protokol pada radioterapi ya, tindakan pada radioterapi. Itu bisa kita evaluasi dengan apa namanya? Dengan molecular imaging ini. Dan sebetulnya memang ini tugas fisikawan medis ya, untuk mengevaluasi berbagai protokol, bukan hanya di radioterapi, termasuk juga protokol di diagnostik ya. Memang kalau kita beli alat itu biasanya sudah ada protokolnya. Tapi protokol-protokol itu kan itu berlaku untuk orang barat yang ukurannya beda dengan orang Indonesia. Nah, itu kalau orang barat misalnya berat rata-ratanya misalnya 90 kilo. Kita di Indonesia nggak tahu nih berat rata-ratanya berapa ya. Mungkin kalau orang Indonesia berat rata-rata untuk laki-laki misalnya 60 kilo. Ya kan tentu akan berbeda kan. Jadi yang di barat dianggap protokol yang optimal, ketika dipakai di Indonesia udah nggak optimal lagi karena
orang rata-rata Indonesia dan orang rata-rata orang Amerika udah beda gitu. Sehingga protokol pun sebetulnya itu perlu dievaluasi. Ini yang kadang-kadang memang kita fisikawan medik di Indonesia itu kerjanya banyak sebetulnya. Kita tuh bukan hanya bekerja untuk melakukan QA, itu enggak hanya itu. Tapi kita juga perlu melakukan uji protokol. Itu yang mengerjakan siapa? Yang mengerjakan fisikawan medis sebetulnya. Tapi kadang-kadang kita fisikawan medis itu merasa nggak ada kerjaan gitu. Ya karena kita nggak mau baca paper, nggak mau baca buku, sehingga seakan-akan kayak nggak ada kerjaan. Padahal sebetulnya protokol-protokol seperti ini itu perlu dievaluasi. Apalagi dengan banyaknya teknik-teknik baru, itu bisa kita pakai untuk melakukan uji protokol dengan lebih bagus lagi. Contoh yang kemarin saya sempat upload itu ya tentang TTF. Selama ini mungkin kita kalau ingin melihat resolusi spasial, kita hanya menggunakan kurva MTF. Tapi ternyata setelah adanya teknologi IR, teknologi iterative reconstruction, itu ternyata nilai resolusi spasial itu tidak homogen di semua posisi. Jadi ketika posisi berbeda, objek berbeda, di situ ada smoothing yang berbeda-beda gitu. Sehingga tidak lagi bisa didekati dengan satu pendekatan dengan protokol yang sama gitu. Nah, ini perlu optimisasi ulang sebetulnya. Ini butuh penentuan protokol, evaluasi protokol. Sebetulnya kerjaan fisikawan medis itu banyak sebetulnya kalau mau ya. Tapi memang ya hal-hal seperti ini belum lazim dilakukan di kita gitu. Nah, kira-kira begitu Mas ya. Jadi untuk radioterapi, untuk berbagai macam protokol itu bisa kita evaluasi ulang. Masalah satunya ya dengan menggunakan PET CT tadi itu. Dan tadi juga kita bisa lihat misalnya ketika kita hanya menggunakan CT saja dan kita menggunakan PET CT, itu ternyata contouringnya juga ternyata harus sedikit berbeda juga gitu. Bahkan dosis pada PTV, dosis pada itu kadang-kadang ada yang lebih tinggi, kadang-kadang ada yang lebih rendah. Dan ternyata memang ketika kita gunakan PET CT, itu outcome yang kita dapatkan lebih bagus daripada kalau kita hanya menggunakan CT saja gitu. Itu ya Mas ya. Nanti untuk lebih detail silakan dibaca di jurnal-jurnal yang ini ya, yang tadi disebutkan ya. Nanti silakan dibaca lagi pelan-pelan. Nah kalau kita bacanya cepat-cepat mungkin kita nggak bisa menangkap esensinya dengan cukup baik gitu. Ya, saya kira itu ya. Pak, maaf. Sekali lagi Pak, yang TTF itu berarti kita pakai phantom yang city number apa saja bisa Pak ya? Maksudnya yang ada city numbernya gitu Pak ya? Bisa. Asal softwarenya bisa ya. Tergantung softwarenya. Nah kalau kita menggunakan Indoki City, memang kita udah desain dia bisa untuk berbagai macam phantom. Ya, artinya banyak phantom yang bisa gitu. Tapi ya nggak semuanya ya. Makanya kalau seandainya kalian ada yang punya phantom yang kita belum punya, silakan aja dikirim ke saya gitu. Nanti akan saya coba buatkan programnya. Nanti juga bisa dipakai untuk misalnya membuat tesis atau apa gitu, nanti bisa ya. Jadi ini contoh. Jadi ini misalnya saya menggunakan Phantom ACR. Nah kalau di Phantom ACR itu kan ada ini kan, ada bagian yang untuk linearity biasanya. Nah ini bisa. Atau kemudian kalau Phantom AAPM atau AAPM berarti pakai bagian yang ini. Kemudian kalau Phantom CATFan pakai bagian yang ini ya. Ini yang ada objek yang berbeda-beda ini. Kemudian kalau Phantom GE ada nggak? Nah, GE nggak bisa karena GE nggak ada ininya, nggak ada objek yang berbeda-beda. GE nggak bisa ya. Kemudian Toshiba. Nah kalau Toshiba kita pakai objek yang ini. Ini kalau Toshiba. Kemudian kalau Siemens nggak bisa karena Siemens juga nggak ada objek yang tadi seperti tadi. Kemudian Philips, nah kalau Philips bisa. Nah, Philips kita pakai objek yang ini. Ini 1, 2, 3, 4. Ini nanti bisa kita hitung pakai ini
TTF ini. Jadi kalau kita pakai Indokey kalau pakai Indokey City ini sudah bisa untuk berbagai macam phantom yang ada di pasar ya. Jadi kita tinggal hitung, kita langsung dapat ininya, langsung dapat kurvanya seperti ini. Nah, ini yang didapat kalau kita menggunakan Indokey. Jadi sebetulnya prinsipnya memang kita gunakan phantom yang ada objek yang beda-beda seperti ini. Tapi ternyata memang tidak semua phantom punya. Dan kita perlu menggunakan software yang dia udah bisa. Kalau menggunakan ImQuest itu bisa, tapi manual. Konturnya harus kita buat satu-satu ya. Nah kalau di Indokey City memang ini udah kita desain customize untuk masing-masing phantom. Jadi untuk phantom yang beda dia sudah mendeteksi sendiri gitu, secara full automatic. Sehingga pekerjaan yang mestinya kita lakukan dalam waktu yang cukup lama, ini hanya bisa kita kerjakan hanya dengan single click gitu. Itu kira-kira ya. Cukup ya saya kira ya. Nanti kita ketemu lagi di jam 10-an kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi